感谢天恩师德，感谢老前人、前人老大德，感谢各位点师慈悲，感谢各位前贤，大家好. Malam ini kembali berkesempatan untuk sama-sama belajar mengenai Tao Te Ching. Tidak terasa bab 16 sudah kita sampai ke bab 16. Para bijaksana, semoga saja selalu sehat, semoga saja selalu mendapatkan ketentraman hati dan perlindungan dari penjuru Bodhisattva dan Buddha. Pada saat sekarang yang kondisi yang sangat sulit sekali ini, di mana perubahan di dunia ini mengalami perubahan besar-besaran, yang bisa kita lakukan pada saat sekarang ini hanyalah menenteramkan hati kita, menjaga kesadaran kita. Bab 16 ini adalah koiken, kembali kepada akar. Jadi kalau Confucius beliau mengatakan bahwa seekor burung saja tahu tempat untuk berhenti, bertengger. Mengapa manusia tidak? Manusia tidak tahu jalan untuk berhenti atau jalan untuk kembali, maka tidak sebanding dengan hewan. Hewan tidak dianugerahi kearifan, manusia dianugerahi kearifan. Maka dikatakan manusia adalah makhluk tertinggi di semesta raya ini. Seluruh roh suci berasal dari nirwana, berasal dari Tao. Tao adalah akar dari seluruh penciptaan bentuk di semesta raya ini. Ketika di nirwana terjadi pergerakan, maka terwujudlah Te di alam Qi Tian. Dari Te kemudian berubah menjadi Yin Yang di alam Xiang Tian. Jadi alam Qi Tian itu adalah alam dewa-dewi, kemudian di alam Xiang Tian itu adalah alam manusia, alam wujud. Dan kemudian setelah ada Yin Yang positif dan negatif, maka melahirkan seluruh bentuk dan kehidupan. Tao memenuhi seluruh penjuru semesta raya ini. Kapasitas dari Tao itu memenuhi seluruh penjuru semesta raya, karena Tao adalah yang menciptakan seluruh bentuk di semesta raya ini. Dan diri sejati kita yang menciptakan atau melahirkan Te, keluhurannya dalam bentuk, kalau diri sejati tidak bisa dilihat, tetapi Te itu sendiri, keluhuran itu sendiri bentuk dari manifestasi roh suci itu bisa dilihat. Maka dikatakan bahwa ketika langit ada Tao, maka menjadi terang dan murni. Bumi ada Tao, menjadi tenang dan mantap. Manusia ada Tao, maka menjadi suci dan sejahtera. Negara ataupun keluarga ada Tao, maka makmur, sentosa, harmonis. Sebelum manusia, sebelumnya, Hun itu memasuki raga manusia. Roh suci itu adalah murni sempurna. Ketika di dalam rahim, janin itu tidak butuh makan sebenarnya. Dia juga tidak terikat kepada pikiran, tidak ada kerisauan. Pernafasannya pun bersirkulasi dengan harmonis dan tentram. Tetapi setelah dilahirkan ke dunia, Qi murni dari Hun atau roh suci itu dibelah menjadi dua oleh Yin Qi sama Yang Qi, oleh Yin sama energi dari Yin dan energi dari yang masuk melalui hidung dan mulut. Maka seketika Hun itu terikat kepada badan ini dan tidak bisa keluar lagi. San Hun itu langsung terikat kepada badan. Ketika Hun terikat kepada badan manusia, energi roh menyebar ke seluruh tubuh. Ke mata, mata bisa melihat, ke telinga, telinga bisa mendengar, ke mulut, mulut bisa berbicara, dan kemudian bisa makan, kemudian tubuh bisa merasakan sentuhan, kemudian bisa bernafas dan bergerak. Kalau tidak ada energinya roh atau roh suci yang memanifestasikan dirinya menjadi San Hun, tiga kesadaran,
maka sebenarnya tubuh manusia itu mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, mulut juga tidak bisa menjalankan fungsinya. Itu sebenarnya, itu makanya anak bayi itu selama 49 hari itu sebenarnya indera-inderanya belum terlengkapi. Masih dalam proses. Dia belum bisa melihat dengan jelas, dia belum bisa mendengar dengan jelas, dia juga belum bisa mengecap dengan jelas. Sentuhan juga tidak terlalu terasa oleh dia 49 hari. Pada waktu itu dia masih hidup dengan mengandalkan chi murni dari roh suci, atau dari yang diserap oleh Hun, oleh San Hun. Kemudian setelah berkembangnya, kulit bisa merasakan sentuhan organ internal, kemudian bisa merasakan kenyang dan lapar, jantung bisa menghasilkan 6 keinginan, pikiran bisa menghasilkan 7 emosi, dan terus berlanjut seperti itu. Maka manusia kemudian tumbuh secara sempurna, secara emosi, secara pikiran, dan secara sistem organ internalnya. Awalnya ketika bayi, roh suci itu berperan sangat sempurna sekali, karena tubuh raga yang dipakai ini belum punya keinginan atau kepintaran sendiri. Sehingga anak bayi itu, kalau kita lihat anak bayi itu seolah-olah ada yang melindungi. Misalnya dia jatuh dari ranjang, dia nggak cedera. Contohnya hewan buas tuh nggak mau menerkamnya atau apa dan lain sebagainya. Mengapa bisa ada demikian? Karena ada roh di dalam badannya, dan dia masih dilindungi oleh kapasitas energi murni dari roh suci. Kemudian setelah dia dewasa, setelah tumbuh dewasa, barulah 7 indera kita mengambil alih, pun kita mengambil alih semuanya. Tadinya adalah kita, roh suci kita, misalnya kita berpikir, ada satu pikiran. Sebenarnya pada awalnya yang memulai pikiran ini adalah roh suci kita. Misalnya saja kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, itu bukan telinga kita yang mendengar, bukan mata kita yang mendengar, tetapi roh suci kita yang memakai mata kita untuk mendengar. Mata kita untuk melihat, memakai telinga kita untuk mendengar. Pada anak-anak masih terlihat bahwa kondisi ini dipakai secara murni. Anak-anak tidak terpengaruh begitu besar. Tetapi setelah kita dewasa, terjadilah peralihan fungsi. Jadi misalnya roh suci kita melihat, tetapi kemudian mata ini mengambil alih fungsinya. Melihat yang suka dilihat. Mendengar yang suka didengar. Dan mulailah pikiran ini pun mulai mengambil alih kendali. Ya, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Makan juga mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Demikian seketika itu juga roh suci kita perlahan-lahan kehilangan peran. Maka manusia setelah tumbuh dewasa, dia dipengaruhi oleh 7 perangai dan 6 racun. 7 perangainya adalah suka, benci, sedih, gembira, dungu, marah, serakah. 6 racun yaitu membunuh, mencuri, berjudi, mabok, berbohong, dan berzina. Jadi karena tidak mengandalkan lagi hati sejatinya, maka dia kemudian terperangkap dalam 7 perangai dan 6 racun. Ketika terperangkap dalam 7 perangai dan 6 racun, sesungguhnya siapa yang terperangkap? Bukan badan ini, tapi adalah roh suci. Karena Hun-nya kemudian menjadi keruh. Ketika Hun menjadi keruh, maka roh suci yang harus bertanggung jawab. Karena Hun itu Sen Hun kita menarik seluruh energi kapasitas roh suci untuk hal-hal yang tadi dikatakan, untuk 7 perangai, berinteraksi dengan 7 perangai dan 6 racun. Kita menarik semua kapasitas roh suci kita, akhirnya menjadi keruh. Di Hun-nya menjadi keruh, Ling Hun-nya menjadi keruh. Di dalam Ling Hun-nya tertumpuklah banyak sekali sebab-sebab karma.
Linghun tadinya juga adalah positif. Tetapi saking positifnya linghun kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, kita dengar, semuanya akan disimpan di dalamnya itu dengan memori kapasitas yang tidak terhingga. Sehingga tidak ada yang bisa lolos. Dari situlah awal yang menyebabkan karma. Karenanya itu dikatakan karma bersumber dari hati. Hati di sini maksudnya adalah linghun kita. Kesadaran bawah sadar kita. Setelah terjadi hal seperti itu, maka harus menyelesaikan karma. Berbuat karma, menyelesaikan karma. Berbuat karma, menyelesaikan karma. Hanya mengurusi yang ada, tidak ada, tidak ada. Lahir, mati. Begitu saja terus-terusan. Dan roh suci kita ikut terseret di dalamnya. Ketika roh suci tidak bisa menampilkan keluhurannya, terjebak juga di dalam raga, berupa hunnya, sebagian kapasitasnya terjebak di dalam raga, berupa hun, maka berdiam dalam kondisi yang membingungkan. Karena roh suci kita adalah energi murni, maka kapasitas ini akan tertahan dengan sendirinya. Karena kekeruhan pada hun, maka akan diam, tidak akan bisa memfungsikan dirinya. Energi murni dari roh suci kita menjadi lemah dan terkontaminasi yang ada di dalam hun, maka berakibat kepada pertanggungjawaban kepada karma buruk yang tidak ada habisnya dan terjerumus di dalam tumimba lahir mati lagi. Karena misalnya di dalam memori, di dalam bawah sadar kita, saya sangat mencintai orang ini, sekarang saya meninggal, kemudian saya pasti akan datang supaya bisa mencintai dia lagi. Karena memori yang demikian ada, keinginan yang sangat kuat, maka akan lahir kembali. Seperti ada satu cerita, dulu Buddha bercerita kepada kita, ada satu nenek-nenek yang kebetulan dia pada saat usia tuanya, anaknya melahirkan satu bayi. Dan dia sangat sayang sekali sama cucunya, karena setiap hari dia merawat cucunya. Merawat, tiba-tiba dia sakit dan meninggal. Dan kemudian karena rasa sayang yang berlebihan, keterikatannya kepada cucunya, seketika setelah proses di neraka, dia kemudian lahir lagi ke dunia ini. Tidak lama kemudian, dia malah menjadi istri daripada cucunya ini ketika dewasanya. Jadi begitu, keterikatan ini terus berproses, tidak ada henti-hentinya. Ketika kita tidak sadar bahwa kita sudah 60.000 tahun tidak kembali kepada asal kita, maka kita tidak akan bisa menghentikan kekeruhan ini. Kita tidak bisa menghentikan karma ini. Hari ini Lao Tzu beliau mengajarkan kita, chapter ini adalah kembali kepada diri kita sejati, kembali kepada akar kita, asalnya diri kita.